Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Kembali lagi dengan saya Lutfi Ahmad Sabili dari divisi Purkes Project. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membuat sebuah sharing video dalam rangka programnya dari Raja Sukses Properti Indo. Dan pada kesempatan kali ini saya mungkin akan sedikit membahas terkait work life balance itu. Bagaimana kita mencoba untuk bisa balance dalam kehidupan kita, membagi porsi dalam kehidupan pribadi kita, pekerjaan dan sebagainya. Lalu apa sih gitu manfaat yang mungkin bisa kita dapatkan dengan kita bisa mengatur itu semua. Singkatnya, work life balance itu adalah dimana suatu keadaan itu ya, dimana kita itu dapat mengatur atau membagi antara tanggung jawab pekerjaan kita, kehidupan keluarga dan tanggung jawab lainnya gitu, yang tidak kita memporsir pada satu bagian saja, tapi kita memporsir, membagi-bagi itu semua dengan balance gitu, dengan bisa dikatakan atau tidak over di salah satunya gitu. Sebenarnya kondisi work life balance ini dapat membantu kita agar tidak terjadi konflik atau apa ya istilahnya, beradu antara kehidupan pribadi kita dengan pekerjaan atau dengan tanggung jawab lainnya gitu. Sederhananya ini adalah kondisi di mana kita sebagai seorang pekerja itu bisa mengatur waktu, bisa mengatur energi yang seimbang antara pekerjaan, kebutuhan pribadi, rekreasi dan juga kehidupan berkeluarga gitu. Terlebih untuk kita yang mungkin kedepannya pasti akan berkeluarga gitu. Dengan kita bisa memiliki work life balance ini, kedepannya ini akan sangat membantu karena ini semua bisa membuat kita jadi lebih produktif itu. Bisa membuat kita jadi lebih produktif. Hal ini karena kondisi yang dirasakan oleh kita itu cukup mendukung dan bakal meningkatkan kepuasan gitu dalam kita melakukan pekerjaan gitu. Kita tidak akan merasakan kejenuhan hanya mengerjakan itu saja, karena tadi kita memiliki work life balance gitu, atau bisa dikatakan adil untuk pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab lainnya gitu. Sebaliknya, jika kita itu tidak memiliki work life balance yang baik, kinerja kita tuh bisa cenderung mudah jenuh gitu ya, bisa mudah jenuh, pada akhirnya mungkin bisa merosot dan merusak bidang kehidupan kita yang lainnya gitu, baik itu di keluarga dan sebagainya. Makanya ada baiknya kita tuh dalam berkehidupan tuh perlu ada yang work life balance gitu, antara pekerjaan, ibadah gitu ya, berkeluarga dan kebutuhan kita gitu, tanggung jawab kita yang lainnya gitu. Itu kita perlu ada yang work life balance tuh gitu. Terlebih umumnya pada zaman sekarang gitu ya, mungkin disebabkan mungkin tingginya tuntutan pekerjaan atau misalnya pressure dan sebagainya, dan itu semua untuk menghadapi itu semua kita perlu ada yang namanya work life balance itu. Nah, work life balance sih penting gitu ya. Dan bagaimana sih bisa tercapai work life balance? Salah satunya kita bisa mengeksplorasi hobi kita atau kemampuan kita di luar pekerjaan, dan kita mendevelop diri kita pada bidang-bidang lainnya yang membuat kita sedikitnya bisa lebih bahagia gitu dalam menjalani pekerjaan gitu, karena kita memiliki aktivitas lain itu yang istilahnya bisa menjadi pelarian dalam jenuh kita. Jadi misalkan kita itu sudah jenuh dalam pekerjaan tuh, kita coba kita rekreasi lah dengan keluarga gitu, kita main atau apa, mencari kegiatan hobi kita dan sebagainya gitu ya. Sedikitnya itu akan membantu dalam kejenuhan kita atau mengantisipasi adanya kejenuhan gitu ya dalam pekerjaan kita gitu. Terlebih khususnya bagi generasi milenial gitu ya, saya sendiri gitu, biasanya gaya hidup itu mempengaruhi tingkat kebahagiaan gitu ya, mempengaruhi tingkat kebahagiaan yang dimana ini semua pasti ada sangkut pautnya dengan work life balance itu. Terkait tingkat kebahagiaan ya, terkait tingkat kebahagiaan. Tapi memang work life balance ini pada akhirnya bisa dikatakan penting karena terdapat beberapa manfaat itu apabila kita sudah bisa mengatur energi waktu kita itu sesuai pada porsinya gitu, dengan tidak menyampingkan tanggung jawab kita gitu. Work life balance ini perlu jadi catatan juga, jangan sampai work life balance ini malah jadi meninggalkan tanggung jawab kita gitu. Kita menjadi enggan-enggan dalam bekerja karena merasa udah jenuh ini, terus kita malah pergi. Enggak seperti itu work life balance tuh. Tadi balik lagi mungkin terkait manfaatnya, mungkin work life balance ini kita sedikitnya bisa
terhindar gitu ya dari berbagai penyakit, karena dengan stabilnya diri kita tuh kita bisa lebih berpikir positif dan juga optimis gitu, yang otomatis itu akan meningkatkan imun diri kita gitu. Lalu dengan jarangnya jenuh gitu ya, mungkin itu juga bisa meningkatkan performa kita gitu ya, secara kondisi dan mental kita baik, hingga kita pun dalam mengerjakan pekerjaan pun bisa dengan baik. Kita bisa lebih fokus dalam bekerja, work life balance juga mungkin bisa mengurangi jenuh dan stres gitu ya. Karena terpenuhinya gitu ya, terpenuhinya kebutuhan pribadi kita, terpenuhinya kebutuhan dengan keluarga kita gitu. Mungkin itu beberapa manfaat terkait work life balance yang mungkin bisa sama-sama kita coba wujudkan ya, agar kita itu bisa adil untuk diri kita sendiri gitu. Yang terpenting itu kita untuk mencapai work life balance itu ada beberapa hal mungkin teman-teman semua. Yang pertama tuh kita perlu kerja cerdas dan produktif. Kerja cerdas dan produktif ini kita cerdas tuh kita harus tahu dulu apa kekuatan dan kelemahan kita. Jadi kita harus memaksimalkan apa hal-hal yang menjadi kekuatan kita, dan kita harus bisa selalu mengantisipasi apa kelemahan pada diri kita gitu. Dan kita pun harus produktif dalam bekerja tuh agar tidak ada waktu yang disia-siakan itu. Lalu sedikitnya kita bisa mengurangi sikap perfeksionis itu, karena sikap perfeksionis ini memang baik gitu ya. Akan tetapi tidak sifat perfeksionis ini sedikitnya bisa mengganggu kita apabila kita tuh sudah mentok, dan memang kita tuh harus bisa dikatakan menyampingkan sikap ini gitu. Sikap ini tuh tidak salah, tapi tidak selamanya sikap ini tuh harus dilakukan perfeksionis tuh. Lalu kita juga bisa dengan rajin berolahraga, meluangkan waktu kita untuk berolahraga diri kita gitu ya, agar diri kita tetap sehat. Dan mungkin ada beberapa hal lainnya yang dimana kita bisa meningkat work life balance, seperti meningkatkan hubungan kita dengan orang-orang terdekat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan terkait work life balance. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.